saja kalian lakukan, itu sangat memalukan. Kalian kemari kan untuk mencari rezeki. Tidak taunya kalian berdua malah berkelahi. Tapi semua ini gara-gara dia sih, Pak. Enak saja, ini kan gara-gara dia. Sudah. Kalau begini tidak ada habisnya. Iya, Pak, tapi Lebih baik kalian berdamai. berdamai sih gampang. Lalu bagaimana dengan nasib dagangan kami? Sebagian kan sudah tercampur. Kami ingin dagangan kami tidak tercampur lagi. Sudah, kalian berdua kemari. Kalau masalah garam dan bubuk lada itu soal mudah. Sekarang bagaimana caranya kalian berdua bisa berdamai? Baiklah, kita selesaikan masalah bubuk garam dan lada yang tercampur itu. Supaya kalian tidak bertengkar lagi. Ini kan masalah yang memalukan. Untuk menyelesaikan masalah, kita butuh alat bantu. Sebuah sendok. Dan sebuah baju dari bahan wol. Hah? Mana mungkin untuk masalah sebesar ini masa hanya menggunakan sebuah sendok dan selembar kain wol saja? Tentu saja bisa, kalian pasti penasaran kan? Iya, Pak. Bagaimana caranya? Simsalabim. Ya. Pertama-tama, kita gosokkan sendok plastik pada baju yang berbahan wol. Setelah itu, kita dekatkan sendok tersebut pada bubuk lada dan garam milik kalian berdua. Maka kedua bubuk itu dengan mudah dapat kita pisahkan. Wah, ini gawat sekali. Oh, kalian tidak perlu heran. Ini kenyataan dan ilmu pengetahuan. Iya. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi, saat kita gosokkan pada bahan wol itu, secara otomatis bahan wol tersebut mengalirkan listrik yang membuat sendok jadi magnet. Bila sendok yang telah bermuatan listrik tadi didekatkan, hasilnya seperti yang kita lihat. Bubuk lada menempel pada sendok. Bila lebih dekat lagi, maka garam pun akan menempel. Kenapa begitu? Karena bubuk garam lebih berat daripada bubuk lada yang lebih... Iya kan? Iya, sekarang kalian lebih pintar. Wah, pagi-pagi begini sudah pada kumpul. Ini Lokis, si Nyit kan punya tebak-tebakan, tapi tebak-tebakannya kurang bermutu. Oh, Usil aja. Emangnya tebakan kamu bagus apa? Ilmu sedikit saja mau main tebak-tebakan. Jadinya begitu deh, asal. Masa bodoh, yang penting kan tebak-tebakanku nggak bisa kau jawab, iya kan? Kecil-kecil suka membangkang. Dasar payah kamu. Kamu juga payah. Gede-gede nggak mau ngalah. Kamu jangan mau deh sama aku. dasar makhluk zaman sekarang, emosi dan kekerasan saja yang didahulukan. Bagaimana malu bodoh? Mau diteruskan lagi? Enak saja aku dibilang bodoh. Kecil-kecil begini, aku juga lebih jenius tahu. Dasar bodoh. Enak saja, kamulah yang bodoh kucung. Nora, kamu itu yang Nora. Dia mulai lagi. Diam kalian. Bagaimana kalian ini? Karena main tebak-tebakan saja kalian bisa ribut. Apalagi ribut dengan teman, itu tidak baik. Sekarang bagaimana? Apa kalian masih ingin ribut? Atau kalian teruskan main tebak-tebakannya? Bagaimana? Kalian mau kan? Aku sih mau, tapi nggak tahu deh kalau si kucung mau diterusin nggak main tebakannya. Nyit-nyit nggak boleh begitu dong. Ya sudah, diteruskan saja lagi. Nah, kalau begitu kan enak. Sekarang aku yang akan kasih tebakan untuk kalian berdua. Perhatikan ya, di atas meja ada 3 gelas yang berisi air yang sudah diberi nomor masing-masing. Di samping gelas ada 3 telur. Coba kalian tebak. Kalau 3 telur dimasukkan ke gelas masing-masing, lalu apa yang terjadi? Kalau kalian tidak tahu, tidak ada lagi tebak-tebakan. Tunggu sebentar, akan aku jawab. Pasti telurnya akan tenggelam. Menurutku juga begitu ya. Baiklah, kita buktikan. Sekarang telur kita masukkan. Wah, jawaban kalian benar. Ternyata telurnya tenggelam. Benar kan? Nah, sekarang telur yang kedua. Apa yang terjadi? Kalau aku sih masih sama pada jawaban yang pertama. Aku juga. Kita buktikan saja. Ya, lihat. Ternyata jawaban kalian salah. Telur yang kedua mengambang.
Nah, sekarang bagaimana dengan telur yang ketiga? Biar aku tebak, pasti telur ini akan mengambang. Kalau tebakanku, telur itu pasti tenggelam sama seperti yang pertama. Baik, kita buktikan. Ternyata jawaban kalian salah. Telur yang ketiga tidak mengambang juga tidak tenggelam. Masa sih hasilnya begitu? Pasti kamu pakai telur yang berbeda, ya kan? Aku tahu, pasti kamu pakai sihir. Kalian kan lihat sendiri, ilmu sihir dari mana? Aku pakai telur yang sama. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini semua? Baiklah, teman-teman, akan kujelaskan semua ini. Pada kelas pertama, aku isi dengan air murni, makanya wajar kalau telur itu tenggelam. Pada kelas kedua, airnya aku campur dengan 2 sendok garam. Kemudian, aku aduk sampai rata. Hasilnya, telur itu akan mengambang di permukaan. Pada kelas pertama seperti itu, kelas kedua pun demikian. Nah, sekarang bagaimana dengan gelas yang ketiga? Aku larutkan setengah gelas air dan garam. Setengah lagi aku tambahkan air murni dan hingga penuh. Maka telur itu akan mengambang di tengah-tengah. Itu rahasianya. Aku tahu, pasti kamu pelajari itu dari buku ilmu sulap, ya kan? Oh, bukan. Kamu salah. Aku pelajari dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan banyak, tapi dari yang mana? Bohong kamu Kalau memang kalian penasaran ingin tahu, cepat kalian cari di buku fisika. Pasti ketemu. Aku pernah mencarinya, tapi belum ketemu tuh. Kalau memang begitu, kalian bisa menemukannya ya dari sini. Nih, makan telur mentah. Jadi sebenarnya Pak Jula mimpi mengejar kapal laut tersebut. Sampai tidur terbawa juga. Untung saja Engkis menyelamatkan Pak Cula. Sebenarnya, sampai di dalam air pun, aku masih dalam keadaan bermimpi. Kau ini keterlaluan sekali, Pak Cula. Kalau sudah tidur, susah sekali dibangunkan, iya kan? Lalu setelah Pak Jula sadar, bagaimana? Aku tidak menceritakan itu kepada si Engkis. Hanya yang aku ceritakan bahwa aku suka sekali melihat kapal laut hilir mudik hingga aku ketiduran dan tanpa sadar aku jatuh ke laut. Padahal itu semua karena aku keasikan menikmati angin yang sejuk sepoi-sepoi dari laut. Dasar tukang tidur. Gak boleh lihat tempat yang enak, dia langsung saja tidur. Untungnya, aku lekas-lekas mengalihkan pembicaraan yang lain. Dan seperti yang kalian tahu, Engkis selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kalian tahu apa yang Engkis jelaskan padaku? Ternyata Engkis itu memang orangnya pandai ya. Engkis itu orangnya cerdik. Engkis menjelaskan bahwa kapal laut yang terbuat dari logam dan sangat berat itu dapat mengapung di atas laut. Ini kan sangat aneh. Kalian tahu, ini disebabkan kapal tersebut dibentuk dengan baik untuk menyingkirkan air. Kemudian air menekan kembali dengan kuat hingga membuat kapal itu mengapung. Engkis memang pandai. Tidak rugi kita berteman dengannya. Tahu tidak, kenapa batu selalu tenggelam walau kecil ukurannya sekalipun? Itu karena batu adalah benda yang berat dibanding ukurannya. Perbandingan antara berat benda dengan ukurannya disebut dengan berat jenis. Itulah pengetahuan yang aku dapat dari Engkis. Wah, ternyata penjelasan yang benar-benar cemerlang. Ada satu permainan yang Engkis ajarkan kepadaku. Apa tuh? Permainan menenggelamkan jeruk. Sekarang aku tantang kalian menenggelamkan buah jeruk ini. Aku tahu. Mungkin dengan air yang lebih banyak, jeruk ini dapat tenggelam. Karena tekanan air mungkin lebih besar, iya kan?
Ah, ah. Wah, kalau tidak bisa jangan dipaksa begitu dong, Pak Buk. Tidak bisa ya, tidak bisa. Jangan dilempar begitu. Maaf, habis kesal sekali karena jeruk itu tidak mau tenggelam juga. Padahal air sudah kusediakan seember. Baik, begini caranya, Pak Buk. Perhatikan baik-baik ya. Oh, oh. Bagaimana bisa begitu? Kulit jeruk penuh dengan penangkap gelembung air dan lebih ringan dari ukurannya. Jadi, jeruk yang tidak dikupas akan mengapung di air. Tanpa kulit, jeruk lebih berat dibanding ukurannya. Jadi, ia mampu tenggelam. Oh, begitu toh. Teman-teman, stop dulu deh. Iya. Hah? 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 Mana engkisnya ya? Katanya dia mau ikutan latihan musik. Hai teman-teman. Sudah kumpul ya? Hai Kis, jadi nggak latihan musiknya? Iya, malah bawa corong minyak dan selang segala. Memangnya mau jual minyak ya? Aku bukan mau jual minyak. Corong dan selang yang kubawa ini adalah salah satu alat musikku, teman-teman. Hmm? Hah? Kenapa kalian tertawa? Bagaimana kami nggak tertawa? Masa sih corong minyak dan selang dibilang alat musik, lucu kan? Yang kupegang ini baru namanya alat musik. Iya, ini juga. Kalau yang kamu pegang itu untuk jual minyak. Nyak, nyak. Belum tahu ya. Akan kubuktikan kata-kataku. Akan kusulap corong dan selang ini menjadi alat musik. Silakan, tapi awas ya kalau nggak bisa. Kami akan memberikan hukuman. Ya sudah, Kis, tunjukkan saja. Kalian perhatikan ya. Pertama, selang akan kuhiasi dengan solatip warna-warni. Kemudian, selang kita tekuk seperti ini. Dan kita ikat dengan solatip. Lalu, kita tinggal menyatukan corongnya ke selang dan kuatkan dengan solatip. Jadilah sebuah trompet. Untuk bagusnya, kita tambahkan tali. Benar juga katamu. Iya, corong dan selang itu berubah menjadi trompet yang bagus. Nah, sekarang kita dengarkan suaranya. Memangnya aku saja yang bisa bikin trompet? Akan kubuat yang lebih besar biar mereka kagum padaku. Hai teman-teman, lihat ini. Bukan cuma Engki saja yang bisa bikin trompet. Aku juga bisa. Coba perhatikan ini. Trompet baruku lebih keren kan? Dan lebih besar dari trompetnya Engkis loh. Nah, ya sudah. Sekarang coba mainkan. Kami ingin dengar suara trompetmu itu. Iya ya, betul. Kis, apa yang dilakukan si Robby? Kamu tahu tidak?
Sepertinya Robby sedang berusaha meniupkan trompetnya. Lalu kenapa nggak bisa? Itu disebabkan trompetnya terlalu besar. Dan udara yang ditiup melalui udara tidak sampai pada tujuannya. Lalu bagaimana dengan kamu? Kok trompetnya bisa bunyi? Hal ini terjadi karena trompetku ukurannya kecil, sesuai dengan kapasitas udara yang aku hembuskan. Ah, begitu ya. Loh, coba lihat teman-teman itu. Hah? Iya, gara-gara trompet jadi pingsan begitu. Ih, kasihan deh kamu. Makanya, walau sedikit, kalian semua jangan sok tahu. Sudah, segitu saja nangis. Sudah diam, ayolah. Biarin, habis kamu bercandanya keterlaluan. Untuk lain kali kalau mau bercanda jangan seperti itu lagi. Inilah akibatnya. Oh, ada apa ini? Kamu Kis, ini loh si Tata. Masa sih gara-gara bercanda saja diambil hati? Habis kamu bercandanya keterlaluan. Sudah. Jangan nangis. Robby, kamu harus minta maaf sama Tata. Tata, maafkan aku ya. Aku cuma bercanda. Iya, Nah, begitu dong. Tata kawanku yang baik. Sekarang bersihkan dulu air matamu. Teman-teman, kalau kita bicara soal air mata, ternyata air mata itu punya kelebihan loh. Yang benar saja kamu, Kis. Iya, air mata itu dapat merubah pemandangan seseorang. Contohnya apa? Begini, jika pada malam hari kita mengamati lampu-lampu di jalan dengan mata setengah tertutup, maka semua akan tampak kabur dan akan menjadi garis-garis tegak lurus. Jika kita memiringkan kepala, maka semua garis tadi akan nampak miring. Dan ini sebagai suatu tanda bahwa pemandangan itu terjadi karena sesuatu yang ada pada mata kita. Jadi, sesuatu yang kau maksudkan itu adalah air mata. Begitu maksudmu? Iya, benar sekali. Saat mata kita melihat dengan normal, maka mata kita akan kembali normal. Kecuali yang bermata rabun, mereka akan memerlukan alat bantu seperti kacamata. Masalahnya, saat mata normal ditutup sebelah, maka air mata langsung terkenang, langsung di muka lubang pupil. Akibatnya, cahaya yang kita lihat akan berubah. Nah, hal ini disebabkan oleh air mata yang merefleksikan gambar ke selaput jala, hingga gambaran menjadi berubah. Dan hal ini juga hampir sama prosesnya saat kita melihat pantulan sinar bulan di lautan bebas. Seperti halnya air mata, air laut juga merefleksikan pantulan cahaya bulan, berbeda dengan gambar aslinya. berarti sama saja seperti kita melihat sunset atau sunrise. Iya, itu betul. Aduh. Ada apa denganmu, Rob? Aduh, mataku perih kemasukan serangga. Aduh, tolong.
tambah besar. Iya, karena kayunya kering. Kata Pak Guru ada pembakaran tanpa api. Maksudnya bagaimana sih? Hah? Jelasin dong. Itu gampang. Itu namanya pembakaran secara kimiawi. Jadi bagaimana tuh? Pembakaran yang terjadi karena persenyawaan besi dengan oksigen dari udara. Begitu. Bisa dibuktikan nggak, Kis? Bisa, tapi harus dengan percobaan. Caranya bagaimana? Pertama, kita masukkan segenggam mual baja ke dalam gelas dan basahi dengan sedikit air. Dan taruh gelas itu terbalik di atas piring yang berisi air. Kemudian, kita biarkan untuk beberapa saat. Maksudnya gimana sih, Kis? Biar terjadi proses pembakaran pada wol baja. Prosesnya bagaimana tuh? Mula-mula, udara dalam gelas mencegah masuknya air. Namun tidak lama kemudian, permukaan air di dalam piring turun. Sedangkan yang di dalam gelas menjadi naik. Apa itu karena besi yang basah mulai berkarat? Benar, besi itu bersenyawa dengan oksigen dari udara. Ini yang dinamakan pembakaran atau oksidasi. Airnya masuk ke dalam gelas. Tidak mungkin. Karena dalam udara kita terdapat 1/5 oksigen. Jadi, ke dalam gelas itu naik 1/5 bagiannya. Apakah pembakaran tadi kelihatan panas? Tentu saja tidak, Guk. Kis, apa semua jenis wool baja bisa digunakan dalam percobaan ini? Wol baja yang tahan karat tidak cocok untuk percobaan ini. Hati-hati, Guk. Nanti bisa terjadi kebakaran.